Masih bersama saya Budiman Tanturjo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Bung Doni Gahral Adian, tenaga ahli utama KSP. Bung Doni, ada kesan Presiden mengambil atau belum mengambil sikap setelah kemudian Pak Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Betulkah demikian? Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Hukum dan HAM ya untuk memproses ini secara objektif dan profesional. Pak Lauli juga sudah mengatakan secara terbuka bahwa Kementerian Hukum akan bekerja secara objektif dan profesional dan melihat bukti-bukti hukum ya untuk kemudian mengambil keputusan. Jadi saya kira jelas ya pemerintah dalam hal ini tidak mencampuri, netral, imparsial, dan hanya melihat bukti-bukti hukum sebagai ukuran utama untuk pengambilan keputusan. Secara politik, apakah kemudian Presiden Jokowi termasuk yang diuntungkan atau dirugikan dengan kemudian terpilihnya atau diterimanya mandat oleh Pak Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat? Saya kira tidak ada pikiran beliau tentang keuntungan politik atau kerugian politik. Ya, ini sudah periode terakhir beliau hanya berfokus bekerja sepenuhnya untuk seluruh bangsa Indonesia, apalagi sekarang sedang pandemi, beliau berfokus untuk menyelesaikan pandemi ini secepat mungkin. Pak Muldoko setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Deli Serdang sudah pernah datang ke kantor KSP lagi? Ya, seperti biasa masih berkantor, ya masih mengerjakan tugas-tugas beliau, rapat-rapat seperti biasa. Ya, kami tenaga profesional di KSP tetap bekerja seperti biasa dan kami bisa memisahkan ya ini persoalan beliau sebagai pribadi warga negara yang punya hak politik yang nanti tentu saja prosesnya akan dikerjakan oleh Kementerian Hukum dan HAM begitu. Nggak ada ucapan dari staf-staf KSP selamat Pak Muldoko telah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB? Saya belum pernah sejak KLB saya belum bertemu beliau dan saya tidak tahu apakah ada ucapan atau apa ya. Tapi kita masih bekerja seperti biasa karena tugas-tugas KSP cukup banyak ya, monitoring, evaluasi, debottlenecking program-program Presiden, dan saya kira ini yang menjadi prioritas kita. Bakal terpengaruh nggak sih KSP dengan Pak Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB? Sejauh ini tidak ada pengaruhnya ya. Kami masih bekerja karena sudah ada tugas pokok dan fungsi yang diemban masing-masing kedeputian, dan kami bekerja semaksimal mungkin karena tentu saja yang kita kawal ada program-program prioritas Presiden begitu. Oke, dan baik. Untuk realisasi. Saya ke Bung Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, menurut Anda Presiden ikut terlibat dalam kasus Partai Demokrat sekarang? Saya kira pertanyaannya terlalu spekulatif. Jadi begini, saya ingin melihat kasus yang terjadi di internal Partai Demokrat ini dari sudut yang lebih komprehensif. Jadi bagaimanapun ada persoalan yang merupakan kombinasi dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Oke. Jadi masa lalu kaitannya dengan KLB Surabaya. Jadi ada faksionalisasi pasca Kongres di Bandung antara kubu Anas, kubu Bung Andi sendiri, termasuk juga kubu Marzuki Ali yang belum tuntas. Belum tuntas. Yang kemudian berakibat pada problem yang dihadapi oleh Partai Demokrat sekarang. Jadi kalau kita lihat sekarang bagaimanapun ada persoalan yang justified yang muncul akibat kekecewaan yang tidak diakomodasi secara lebih baik di internal Partai Demokrat. Kekecewaan terhadap AHY? Betul. Kalau misalnya proses ini berlangsung secara baik, Mas Budiman, seharusnya kan Mahkamah Partai bekerja. Tapi kan tidak bekerja sama sekali. Kemudian yang terakhir tentu ada persoalan terkait dengan masalah prospek apakah Partai Demokrat bisa kompetitif kembali di 2024. Ini yang saya sebut sebagai kombinasi antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, tetapi ketika persoalan itu dibawa ke KLB Deli Serdang, antara persoalan yang dijadikan sebagai dasar dengan kesimpulan untuk menunjuk Pak Muldoko sebagai Ketua Umum, itu tidak klop, tidak nyambung. Seharusnya gitu ya, kalau betul persoalan itu yang betul-betul mengemuka, itu dibawa ke dalam, ke internal Partai Demokrat. Kalau kita mengacu ke undang-undang partai, harusnya Mahkamah Partai yang bekerja. Kalaupun toh misalnya gitu ya, betul-betul didiskusikan secara baik,
bukan Pak Muldoko, kenapa nggak Pak Marzuki Ali aja sekalian, yang merupakan kader dari Partai Demokrat sendiri, terlepas dari posisi Pak Marzuki yang sudah dipecat. Jadi menurut saya memang ada problem etis, problem internal yang juga berkaitan dengan problem etis. Sejak terpilihnya Pak Muldoko sebagai Ketua Umum Deli Serdang. Saya sebut problem etis karena bagaimanapun Pak Muldoko ini pejabat tinggi negara, yang posisinya tidak bisa dipisahkan antara sebagai individu dengan posisi sebagai kepala KSP. Jadi pada titik itu sulit buat orang untuk tidak mengabaikan kemungkinan ya munculnya hal yang disebut dengan istilah intervensi kekuasaan. Karena kalau kita kaitkan misalnya dalam beberapa kasus sebelumnya Mas Budiman, kan ada beberapa kasus misalnya Kongres Partai Golkar yang dihelat oleh kubu Abu Rizal Bakri, kemudian muncul juga KLB yang dihelat oleh Agung Laksono. Kemudian siapa yang menang di Menkumham? Agung Laksono. Kemudian yang kedua antara muktamar yang dihelat oleh Surya Dharma Ali yang menunjuk Jan Farid sebagai ketua umum penggantinya, dengan muktamar luar biasa di Surabaya, P3. Siapa yang disahkan oleh Kumham? Roma Hurmuzi. Terakhir adalah Partai Berkarya. Ada kubu Tommy, ada kubu Muhdi. Siapa yang menang? Muhdi. Jadi kalau misalnya muncul kekhawatiran bahwa siapapun yang didukung kekuasaan atau dekat dengan kekuasaan menang di Kumham, menurut saya kekhawatiran itu tidak bisa disalahkan. Baik, Bung Andi, pertanyaan saya adalah, apakah memang menurut Anda itu istana atau pemerintah memang merestui manuver dari Pak Muldoko? Alasannya apa sebetulnya? Kami tidak mau berspekulasi sejauh itu. Memang kami Ketua Umum AHY mengirim surat kepada Pak Jokowi, tapi kan tidak dijawab. Tapi kami tidak mau berspekulasi. Kami mengatakan, bahkan dalam surat itu dikatakan bahwa kami percaya bahwa Pak Muldoko hanya catut-catut nama. Dan karena itu ini persoalan Pak Muldoko. Yang kemudian dengan jabatannya KSP itu kemudian menggunakan pendekatan kekuasaan dan uang untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Nah, Pak Muldoko ini kalau bukan KSP, kira-kira dilirik nggak sama orang-orang itu untuk menjadi ketua umum? Dan ini berbeda dengan konflik-konflik sebelumnya di Golkar, di P3 atau PKB, atau bahkan PDI lama dulu, zaman tahun 96 ketika KLB Suryadi menggusur Ibu Megawati di backup oleh kekuasaan. Ini bukan itu, kesemua itu kader dengan kader, walaupun ada backupnya di belakang. Ini bukan kader sama sekali. Orang luar partai kebetulan punya kekuasaan dan kemudian dipilih atau terpilih sebagai ketum KLB awal-awal itu. Nah, ini beda, ini yang unprecedented. Ini yang presiden. Karena itu tidak bisa dibiarkan. Jadi menurut Anda apa yang sedang terjadi kalau memang KLB Deli Serdang kemudian menarik Pak Muldoko semata-mata karena kekuasaan itu ingin didekatkan Demokrat ke kekuasaan atau gimana? Kita bisa membuat analisis. Kita semua bisa membuat analisis, tapi jawabannya yang pasti kita tidak tahu. Yang jelas, kalau Pak Muldoko memang sudah bilang kepada kader-kader kami yang ditemuinya di kamar hotel dan sebagainya itu, bahwa dia memang sudah siap-siap untuk menjadi calon presiden di 2024. Pak Muldoko? Pak Muldoko. Oke. Dan Demokrat dijadikan kendaraan politik untuk dia. Oke. Cuma pertanyaannya kan, ya bagi kami apa, saya kan cuma bertanya-tanya aja, sudah minta izin nggak dia sama ke presiden? Kan begitu. Memang harus minta izin? Loh, saya dulu pernah juga kerja di istana, 5 tahun jadi jubir. Dulu waktu saya jadi jubir, mau pergi nengok mertua aja sakit di Jogja, saya minta izin langsung kepada presiden. Kan kalau nggak minta izin, nanti hilang jubirnya kemana 2 hari hilang. Kan begitu. Saya juga pernah menjadi calon ketua umum. Tapi kalau menurut penjelasan Pak Mahfud tadi kan memang nggak tahu apa-apa presidennya. Nah, itulah saya katakan. Ya kan saya bertanya aja, Pak Muldoko ini apa sudah izin sama presiden kan begitu. Kalau tidak kan berarti jalan sendiri dia. Nah, kalau itu memang ya kalau kita lihat, kita juga dengar bahwa ya Pak Muldoko ini memang dari dulu cari-cari kesempatan ikut masuk dalam politik dan segala macam. Ada tulisan Saudara Hamid Awaludin mengatakan bahwa
pernah dia bertemu dengan menemui Pak JK, minta didukung jadi ketua umum Partai Golkar. Oke, jadi baik. orang ini sejak dahulu memang punya nafsu syahwat kekuasaan. Gak apa-apa Pertanyaan juga, kan? saya justru ya, apa iya kalau tadi ya bagaimana? Ya nggak apa-apa juga kan punya nafsu kekuasaan. Ya enggak apa-apa, asal jangan bikin partai sendiri aja. Kan Oke, baik. Oke, saya akan kembali ke Bung banyak sekali Burhanuddin mantan tadi. jenderal Bung bikin Burhan, partai sendiri. ini kalau dalam sejarah partai politik Indonesia kan memang selalu ada terjadi perpecahan seperti itu. Apa sebenarnya fenomena kepartean di Indonesia kalau tidak terjadi perpecahan? Tapi analisis Burhan setelah jeda berikut ini.